Ya, balik lagi di Basmi. Halo semuanya, balik lagi dengan gua Azri dan Bang Reno di belakang layar. Halo, halo. Kita bakal balik lagi nih di konten Basmi, ngospek juga Bang ya. Karena kita Yoi. sekarang udah ada kamera atau video, kita bakal sering-sering nih update-update konten seputar pekerjaan, pendidikan dan lain-lain ya seputar Iya. berita-berita itu ya Bang ya. Dan bisa terupdate lah. Ya betul. Jadi mungkin kita bakal sering-sering upload lagi Iya. tahun 2024 ini. Semoga kita makin sering upload, nggak hanya di Spotify, kalian bisa nggak dengerin suaranya doang tapi juga dengerin dalam bentuk video. Jadi mungkin Bisa kita dengerin bakal- di Noise, Ri. Ya, Di bisa juga Noise, dengerin di di Noise. Pogo FM dan lain-lain. betul di Spotify juga ada ya, di semua platform lah. Tapi kita intinya bakal seputar tentang pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Jadi mungkin kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral minggu-minggu ini biasanya. Iya. Jadi mungkin kita langsung saja. Ya, halo Bang Reno. Halo, halo. Iya. Ya, Zri. Kita hari ini bahas apa ya, Zri? Jadi kita setelah sekian lama Mm-mm. ada yang lagi hangat nih Bang. Jadi Mm-mm. cerita tentang penghapusan jurusan di SMA, IPA, IPS dan bahasa. Nah, menurut lu nih, coba kita nanti tampilin ya beritanya Oh dari iya nih, Dreng. dari kompas.com. Heeh. Nah, jadi gue bacain dulu headline-nya. Mm-mm. Jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA dihapus. Ini alasan dan penggantinya. Nah, menurut lu nih, kalau kita baca-baca ya, Mm-mm. sempat baca-baca, katanya alasannya itu rata-rata orang tua tuh lebih milih IPA Bang. Jadi Iya, yang bahasa dan IPS itu Heeh. jadi banyak yang nggak milih gitu loh. Iya. Nah, menurut lu gimana nih Bang setelah jadi lulusan SMA kemarin, lu ngambil apa Iya. sih kemarin? Gua IPS ya kebetulan. Minoritas namanya. Jadi Bisa dibilang. gimana nih pendapat lu setelah nggak ada dihapuskan dan lebih ke peminatnya tuh lebih disesuai dengan minat bakat si anaknya tersebut? Gimana menurut? Menurut saya bagus gitu. Karena mungkin stereotip atau bukan gosip ya, stereotip sih, lebih ke stereotip. Kalau anak IPS tuh apa ya, nakal, badung, pokoknya tidak sepinter anak IPA gitu. Atau misalnya anak IPA tuh wah jago lah, apa pokoknya pinter-pinter gitu. Nah, jadi ada semacam diskriminasi atau mungkin kayak ya bercandaan anak SMA dulu gitu kali ya, Zri ya. Ceng-cengan lah ya. Iya, terus kalau IPS nih kayak anak buangan atau kayak yang nggak mau mikir susah gitu, yang nggak mau mikir susah, nggak mau matematika, menghindari matematika gitu-gitu dan lain sebagainya. Padahal di IPS ada ekonomi, ya tetap ada matematikanya. Udah menghitung ya ya dia. Ya maksudnya tetap ada berhitungnya lah gitu, bukan matematika sih, tapi tetap ada berhitungnya. Nah, kalau menurut gue bagus karena jadinya bener sesuai Kemendikbudristek itu yang bikin kebijakannya. Jadi peserta didik tuh bisa lebih fokus buat misalnya lu misalkan mau jadi dokter, kan nggak mungkin lu harus ngambil misalnya ada ekonominya juga kayak, atau misalnya ada biologi gitu, atau misalnya apa kayak maksudnya yang nggak nyambung sama calon jurusan kuliahan lu nanti. Terus bisa lebih sejajar bisa dibilang, apalagi yang anak bahasa. Kalau misalnya lu mau tahu, Zri, anak bahasa tuh lebih sedikit lagi dari anak IPA IPS. Jadi kayak ibaratnya nih, ada 10 kelas, IPA-nya mungkin 4, IPS-nya 4, 2-nya sisanya itu bahasa, biasanya segitu. Menurut lu apa alasannya lebih dikit bahasa daripada yang lain? Karena emang ya sehari-harinya cuma mungkin bahasa, terus juga mungkin emang jurusan yang bisa diambil bahasa di jurusan kuliahannya itu sedikit. Karena kan ya kalau nggak pendidikan bahasa sama yang bahasa itu yang jurusan bahasa yang sastra. Nah, jadi maksudnya terbatas. Jadi ya emang fokus pengen sastra, pengen mungkin mendalami bahasa, ya memang ngambil bahasa. Jadi memang lebih sedikit. Bahkan kayak mungkin bisa aja cuma 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas dibanding jurusan yang lain. Ya, betul. Nah, kalau lu nih, Zri, kan dari jurusan SMK nih buat para baser nih. Ini Azri dari SMK. Nah, gimana caranya yang
kayaknya mungkin nggak terlalu ngerasain banget kali ya ada IPA IPS bahasa. Nah ini kayaknya coba Zri sini Oke. kita gantian. Ya, baiklah. Saya diundang di sini. Ya, gimana dari sudut pandang SMK yang bisa dibilang ada matematikanya nggak sih Sri? Ada, gua ada. Terus ada biologi gitu-gitu nggak? Ekonomi kayak apa? Nggak ada. Kalau untuk gua kan SMK, terus kebetulan ambil animasi. Jadi untuk kayak dasar-dasar nih Bang, misalkan matematika, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, itu masih ada. Cuman kayak yang lebih spesifik lagi kayak biologi, terus fisika, kimia, Sejarah. itu nggak ada. Nggak ada sejarah nggak ada. Jadi memang ada matematika, tapi kayak hitung-hitungan yang biasa gitu, yang dasar-dasar gitu loh. Karena kan emang kalau misalkan SMK juga butuh hitung-hitungan kan. Iya, tapi lu nggak hitung-hitungan kan? Anda harus tahu nilai MTK saya berapa. Oke, lanjut. Tapi menurut gue bagus sih, karena kan emang ya tadi lu bilang, setelah gua baca-baca juga ternyata banyak diskriminasi jurusan juga gitu loh, dan lebih enak juga nggak sih setelah lu pikir-pikir nyari jurusan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kan kalau misalnya ini kan terpaksa banget IPS ya cuman ngambil sebagian doang, IPA juga sebagian doang kan. Kalau misalkan jadi lebih fokus ya lebih dari SMA. Jadi sebenarnya sama kayak SMK nggak sih kalau dipikir-pikir? Iya sih ya, kayak ada peminatan, tapi Iya kan? bedanya ini mata pelajarannya doang yang diambil. Iya. Kayaknya ya sebenarnya kayak moving class jadinya. Iya, Kayak betul. ini pas kuliah lu mau lagi matkul apa lu ambil kemana. Betul. Gitu. Jadi kayak sistem SKS ya hitungannya ya kalau misalnya kayak gitu ya. Bisa kayaknya, tapi nggak tahu ya kan, karena belum ada apa ya kayak pedomannya, belum ada pemberitahuan lebih lanjut, karena cuman ada ya cuman dikasih tahu Zri. Ya, berarti nggak apa-apa, maksudnya bagus gitu loh, ini suatu kemajuan menurut gua ya sebagai anak SMK. Jadi lu lebih tahu apa yang lu inginkan, dan kalau misalkan ternyata yang lu inginkan tidak sesuai dengan ekspektasi lu masih bisa ubah itu di kuliah, jurusan kuliah mungkin. Kalau misalkan aduh kayaknya gua nggak suka banget yang ini deh, gua mending lebih milih yang agak nggak teknik, atau misalkan agak lebih ilmu komunikasi gitu, itu masih bisa diubah-ubah gitu loh kan, walaupun masih ada jalur-jalur yang lain untuk ngambil jurusan yang lu mau gitu, nggak harus lewat akademik gitu lah Bang, ya maksudnya beasiswa apa sih namanya? Oh ya pokoknya yang kayak undangan gitu. Undangan gitu. Jadi lu masih bisa lebih fleksibel untuk memilih karir atau jalan hidup ninja lu yang pengen lu tempuh. Iya. Tapi itu juga kayaknya bakalan lebih ini sih. Banyak pilihan juga emang, karena ya terus lebih fokus juga lu maunya jadi Betul. apa. Jadi ya alhamdulillah lah, semoga semakin, kan ini baru katanya belum semua kan. Jadi katanya kurikulum Merdeka tuh masih ada beberapa sekolah yang belum pakai. Jadi semoga kedepannya semuanya lah kalau bisa, biar anak-anaknya juga kalian bisa milih apa yang kalian mau gitu di masa depan. Jadi nggak bingung lagi. Nggak ada tuh lagi istilah salah jurusan. Nah itu. Alasan podcast ini dibuat karena banyak Anda yang salah jurusan. Mungkin bisa terhindarkan. Tapi nih Zri, di SMK ada ini nggak sih kayak apa ya, bukan ceng-ceng ya, bercandaan ceng-cengan gitu. Kayak kan dulu kalau gue SMA IPA IPS kayak wah anak IPS lebih apa, kayak tadi yang gue bilang IPA lebih apa. Nah lu di SMK malah kayak kayaknya enggak deh, karena kan kita udah menemukan jalan kita masing-masing, dan ya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu loh. Dan sering di bagusnya SMK adalah kita sering berkolaborasi antara jurusan. Misalkan lu mau bikin suatu proyek, ya misalkan yang ngerekam anak multimedia, kita bagian misalkan bikin bumper anak animasi gitu. Jadi enak saling berkolaborasi. Kalau di SMA kan, SMA itu kan enggak kan. Ya udah lu IPA yang hitung-hitung, yang gimana ya kalau anak IPA disuruh sejarah gitu kayak bingung apa itu Socrates dan lain-lain, kan nggak mungkin. Kalau kita kan emang ruang lingkupnya saling melengkapi, jadi ya berkolaborasi kan. Emang zaman sekarang udah bukan saingan lagi, zamannya berkolaborasi kan gitu. Oh jadi lu lebih apa ya? Jadi ada tugas yang jurusan lu bisa dikerjain bareng sama jurusan lain gitu. Iya betul, ada banyak. Makanya kalau misalkan itu kan prakrin ya, praktik kerja industri, kita juga enak tuh sering campur-campur bareng mereka kalau dulu. Jadi bisa saling berkolaborasi gitu. Ih keren juga berarti SMA antar sekolah ya? bukan antar jurusan di sekolah doang ya, tapi antar sekolah lain. Misalnya multimedia di Bandung kerja sama anak animasi di Ciputat gitu, masih bisa berkolaborasi gitu. Wah enak ya. Mantap.
Mungkin Jadi- karena lebih teknis, maksudnya SMK ya kan animasi langsung ada jurusannya gitu kali ya. Jadi Iya, jadi emang kalau collabnya lebih tahu akan enak. peran masing-masing lah intinya kalau misalkan. Oh. Jadi semoga di SMA juga kayak gitu. Jadi kalian nggak ada ngata-ngatain saling anak IPA cuman belajar matematika doang, terus nggak tahu sejarah gitu-gitu. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi semoga kurikulum merdeka semakin merdeka. Mantap. Berarti ini sebenarnya lebih ini juga nih memutus stereotip kalau SMK tuh kayak apa sih SMK? Ternyata Azri kayak menjelaskan nih, kayak gue tercerahkan sih Zri, kayak Iya. oh ternyata kayak gitu SMK. Jadi makanya apa ya yang apa sih yang kalau teknik apa sih namanya STM. STM. Nah kalau STM kan beda lagi tuh. Kalau kita kan STM iya. ya udah emang bagian mesin aja. Iya. Gue gak tahu apakah mereka dalamnya ada mesin apa. Oh, iya. Kalau kan emang kayak bentuknya multimedia. Iya. Multimedia kan banyak, jadi bisa saling berkolaborasi. Tapi gue gak tahu kalau STM dan lain-lain. Oh. Jadi itu yang bisa iya, gue jelaskan. bener. Semoga berkolaborasi ya teman-teman, jangan saling menjatuhkan IPA IPS atau bahasa. Iya. Dan buat yang para baser yang mau masuk SMK jadinya kayaknya bisa sedikit cercerahkan. Betul. Ya. Masuk SMK kayak gimana? Nah ini Azri kayak ada pengalamannya nih. Ya lebih enak lah pokoknya kalau SMK atau punya jurusan yang lebih tahu kalian mau ke depannya mau kayak gimana, itu lebih enak. Oke. Jadi mungkin segitu aja kali Bang ya untuk podcast Iya. kali ini. Semoga teman-teman bisa menikmati konten baru kita. Jangan lupa dengerin kita di Spotify, Noise. Kalau Noise mungkin nggak ada videonya Bang ya. Iya. Cuman kita pasti ada Spotify, ada video, mungkin YouTube atau TikTok atau Instagram Reels. Jadi mungkin kalian tungguin aja. Pokoknya kita tersebar dimanapun kalian mau denger, dimanapun, kapanpun. Di segala penjuru kita ada. Dan gratis. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Sampai jumpa di konten ngospek minggu depan. Dadah. Bye. Dadah.